dalam video pembelajaran ini. Nah, dalam materi ini saya akan menjelaskan 8 poin. Kalian bisa melihat 8 poin itu. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang pengertian keluarga. Pengertian keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga, berperan sebagai suami dan ayah, dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal bersama pada satu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan atau saling ketergantungan. Nah, teman-teman, dalam keluarga itu terdapat ayah, ibu, kakak adik, dan nenek kakek. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pengasuhan dalam keluarga. Fungsi pendidikan merupakan keluarga diajak untuk mengkondisikan kehidupan keluarga sebagai institusi pendidikan, sehingga terdapat proses saling berinteraksi anggota keluarga. Keluarga melakukan kegiatan melalui asuhan, bimbingan, dan pendampingan, serta teladan nyata untuk mengontrol pola pergaulan anak. Kemudian, fungsi pengasuhan. Fungsi pengasuhan dalam keluarga itu sangatlah berpengaruh pada kepribadian anak. Dalam pengasuhan ini, anak akan diajarkan tentang sopan santun, menghormati orang lain, menanamkan rasa disiplin dan kebersihan. Dalam pengasuhan ini, ayah dan ibu saling bekerja sama untuk menjaga dan mengawasi anak-anak mereka. Kemudian kita masuk dalam poin ketiga, yaitu pengertian pola asuh orang tua menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Toha. Toha mengatakan bahwa pola asuh orang tua merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Yang kedua, menurut Alfikon, mengatakan bahwa pola asuh adalah perlakuan dari orang tua dalam memberikan perlindungan dan pendidikan pada anak mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana sikap orang tua dalam berhubungan dengan anak-anak mereka. Kemudian, menurut Sri Lestari, pola asuh merupakan serangkaian sikap yang ditujukan oleh orang tua kepada anak untuk menciptakan iklim emosi yang melingkupi interaksi antara orang tua dan anak. Kemudian, poin keempat, jenis-jenis pola asuh orang tua menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Haurlock. Haurlock mengatakan ada 3 jenis pola asuh orang tua, yaitu pertama, pola asuh otoriter. Nah, di mana pola asuh otoriter ini ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya. Kebebasan untuk bertindak atas nama sendiri dibatasi. Kemudian yang kedua, pola asuh demokratis. Nah, dalam pola asuh demokratis ini ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tua. Kemudian yang ketiga, pola asuh permisif. Ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda. Dia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Nah, selanjutnya menurut Baumrind membagi pola asuh orang tua menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, pola asuh otoriter. Nah, dalam pola ini menekankan segala aturan orang tua harus ditaati oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena tanpa dapat dikontrol oleh anak. Nah, anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Yang kedua, pola asuh permisif. Dalam pola asuh ini, segala aturan dan ketetapan keluarga di tangan anak.
anak yang melakukan apapun diperbolehkan oleh orang tua. Nah, orang tua menuruti segala kemauan anak. Kemudian yang ketiga, pola asuh demokratis. Nah, dalam pola asuh demokratis, kedudukan antara orang tua dan anak itu akan sejajar. Suatu keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, apa yang dilakukan oleh anak tetap harus di bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Bagian keempat, pola asuh situasional. Nah, dalam pola asuh situasional, orang tua menerapkan pola asuh ini tidak berdasarkan pada pola asuh tertentu, tetapi semua tipe tersebut diterapkan secara luas disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu. Kemudian menurut Hardy dan Hayes mengemukakan 4 macam pola asuh yang dilakukan oleh orang tua dalam keluarga. Yang pertama, autokratis. Nah, pola asuh ini ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan kebebasan anak sangat dibatasi. B. Demokratis. Nah, pola asuh ini ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. Yang ketiga, permisif. Ditandai dengan adanya kebebasan anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan yang terakhir, laissez-faire. Nah, pola asuh ini ditandai dengan sikap acuh tak acuh orang tua kepada anaknya. Nah, poin yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Nah, dalam faktor-faktor ini ada 10 faktor. Yang pertama yaitu kepribadian orang tua, kedua persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua, yang ketiga agama atau keyakinan, keempat pengaruh lingkungan, kelima pendidikan orang tua, keenam usia orang tua, ketujuh jenis kelamin, 8 status sosial ekonomi, 9 kemampuan anak, dan yang ke-10 situasi. Nah, itulah 10 faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri pola asuh. Di sini saya akan membahas ciri-ciri pola asuh otoriter. Nah, yang pertama yaitu menuntut. Nah, di mana menuntut ini menerapkan banyak sekali peraturan dengan standar yang juga tinggi. Orang tua menetapkan aturan yang banyak kepada anak dan standarnya juga tinggi. Kemudian yang kedua, bersikap dingin. Nah, di mana pola asuh otoriter ini orang tua jarang mengemukakan atau menunjukkan sikap hangat kepada anak. Saat merasa kecewa, orang tua yang otoriter akan lebih banyak berteriak dan memaki anak. Kemudian yang ketiga, memegang kontrol. Di mana tak hanya berteriak, orang tua yang otoriter biasanya akan menempatkan diri dalam posisi yang dominan. Dan dalam hal ini, anak tak memiliki kesempatan untuk bersuara, apalagi membantah. Orang tua merasa anak tidak memiliki hak untuk mengemukakan keputusannya sendiri dengan alasan orang tua mengetahui apa yang terbaik. Ciri selanjutnya yaitu komunikasi hanya berjalan dengan satu arah. Nah, di mana ini orang tua tidak melibatkan anaknya membuat keputusan dengan alasan seperti karena ibu tahu apa yang baik untukmu. Nah, di sini orang tua tidak memberi kesempatan atau melibatkan anaknya untuk membuat keputusan. Kemudian yang terakhir, hukuman kasar. Nah, orang tua tak segan memberikan hukuman agar anaknya sepenuhnya dapat patuh apa yang dikatakan orang tuanya atau yang diinginkan orang tuanya. Nah, pada anak yang penurut,
pola asuh ini akan dianggap berhasil. Padahal sejatinya anak akan hidup dalam ketakutan dan merasa tertekan. Banyak para ahli atau peneliti mengemukakan bahwa anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter berdampak pada mentalnya. Anak akan sulit atau akan merasa sulit untuk bahagia dan kurang percaya diri. Poin selanjutnya yaitu peranan ayah dan ibu dalam pengasuhan. Nah, yang pertama itu peranan ayah. Peran yang pertama menumbuhkan rasa percaya diri dan kompeten pada anak melalui kegiatan bermain yang lebih kasar dan melibatkan fisik baik di dalam maupun di luar ruang. Yang kedua, menumbuhkan kebutuhan akan hasrat berprestasi pada anak melalui kegiatan mengenalkan anak tentang berbagai kisah tentang cita-cita. Terakhir, mengajarkan tentang peran jenis kelamin laki-laki, tentang bagaimana harus bertindak sebagai laki-laki, dan apa yang diharapkan oleh lingkungan sosial dari peran laki-laki. Yang kedua, peran ibu. Yang pertama, menumbuhkan perasaan mencintai dan mengasihi pada anak melalui interaksi yang jauh melibatkan sentuhan fisik dan kasih sayang. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan berbahasa pada anak melalui kegiatan-kegiatan bercerita dan mendongeng, serta melalui kegiatan yang lebih dekat dengan anak, yakni berbicara dari hati ke hati kepada anak. Terakhir, mengajarkan peran jenis kelamin perempuan, tentang bagaimana harus bertindak sebagai perempuan dan apa yang diharapkan oleh lingkungan sosial dari seseorang perempuan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam poin terakhir, yaitu gaya pola pengasuhan dalam pandangan Islam. Nah, anak adalah anugerah terindah yang harus kita syukuri yang diberikan oleh Allah dan pelengkap manusia ketika sudah berumah tangga. Anak yang baru lahir kodratnya adalah suci dan anak akan tergantung pada orang tua yang mengasuhnya kelak. Rasulullah bersabda, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Gaya pola asuh secara Islam adalah satu kesatu yang utuh dari sikap dan pengasuhan orang tua mendidik, membina, dan membimbing anak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dalam pengasuhan ini, orang tua harus mengetahui perkembangan anaknya, meliputi tentang kompetensi akifah dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, akhlak, moral, motorik, serta kompetensi sosial emosi, dan didukung dengan pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan materi tentang keluarga dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like ya.